At last. Izo terkejut dengan kemunculan Demigra di Time Nest. Namun, Elder Kai, Future Warrior, dan Trunks malah memanggil Demigra sebagai Kaioshin Waktu. Demigra yang kini berposisi sebagai Kronoa tengah mencari Toki-Toki yang menghilang. Ternyata keanehan yang terjadi saat ini disebabkan oleh Fu. Ya, dia lagi. Fu mengubah sejarah yang membuat Demigra menjadi Kaioshin Waktu. Namun, Fu tiba-tiba mengembalikan semua seperti semula dengan menyerap energi Demigra. Bye-bye. Izo kembali ke Time Nest di mana Kronoa yang masih menjadi Kaioshin Waktu. Kronoa menemukan 4 retakan waktu di sekitar kota Konton. Para pasukan Tempatrol yang ditugaskan menginvestigasi retakan waktu tersebut malah dikendalikan oleh energi gelap. Kronoa dan Elder Kai menugaskan Izo untuk mengurus retakan waktu karena mereka yakin Izo tidak akan terdampak energi gelap dari retakan waktu. Sebab Izo sudah sering berhadapan dengan musuh yang dikuasai energi gelap. Untuk membantu Izo, Kronoa mendatangkan Gohan dan Videl dari suatu garis waktu. Ketika memasuki retakan waktu pertama, mereka hanya menemukan sebuah dunia yang hampa. Kronoa menduga tempat yang seperti ruang waktu hyperbolic tersebut diciptakan oleh Whis. Ternyata benar, tempat tersebut adalah ruangan di mana Goku dan Vegeta berlatih untuk menguasai mode Super Saiyan Blue. That's unusual. He shouldn't be. Whis is here. Oh no, Vegeta, your thoughts are all over the place. Namun di garis waktu tersebut, yang melatih mereka bukanlah Whis, tetapi Fu. Kronoa memerintahkan Izo dan Gohan mengalahkan Fu. Di tengah pertarungan, Fu menjelaskan mereka tidak perlu khawatir karena perubahan sejarah yang terjadi di sini berbeda dari perubahan sejarah yang biasanya terlihat di gulungan waktu. Mereka bebas merubah sejarah seperti apa saja di sini. Kronoa menyadari bahwa perkataan Fu itu benar adanya. Goku dan Vegeta yang merasa latihan mereka terganggu dengan kemunculan Izo dan Gohan kini mengajak mereka bertarung. Well, then I'm not gonna hold back. I'd like to see you keep up with me. Di tengah pertarungan, Fu merasa bosan. Fu membuat Goku dan Vegeta malah menjadi Super Saiyan 4, bukannya menjadi Super Saiyan Blue seperti di sejarah seharusnya. Maka terjadilah pertarungan Izo dan Gohan melawan Super Saiyan 4 Goku dan Vegeta. Belum selesai pertarungan, Fu mengembalikan sejarah di garis waktu tersebut dengan menyerap energi milik Goku dan Vegeta. See? The rift. Ini hal yang sama seperti yang ia lakukan di awal cerita saat mengembalikan Kronoa sebagai Kaioshin Waktu yang sempat digantikan oleh Demigra. Fu sangat tertarik dengan Izo karena ia mampu mengimbangi Goku dan Vegeta dalam mode Super Saiyan 4. Ia bahkan sampai meminta sampel darah Izo, namun tentu saja Izo menolak. Fu akhirnya pergi dari Time Nest setelah kedatangan Kronoa. Kronoa dan Elder Kai menegaskan mereka harus waspada terhadap Fu karena kemampuannya memanipulasi sejarah menggunakan retakan waktu. Saat ini masih ada 3 retakan waktu yang tersisa untuk mereka atasi. Kronoa mengutus Izo dan Videl mengatasi salah satu retakan waktu yang tersisa. Mereka tiba di momen 9 hari sebelum Cell Games dilaksanakan. Perubahan sejarah yang terjadi di sini adalah kemunculan Android 17 dan 18 di hadapan Cell. Padahal Cell sudah dalam bentuk sempurna. Is that right? Fu yang juga berada di sana mendatangkan Android 13 untuk membantu 17 dan 18 melawan Cell. Listen up. My sole mission is the destruction of Goku. Nothing more. Izo dan Videl ditugaskan untuk membantu Cell mengalahkan mereka bertiga. Singkat cerita, setelah mereka mengalahkan trio Android, Izo dan Videl mengembalikan nomor 17 dan 18 ke garis waktu asal mereka melalui lubang cacing. Mereka berdua kemudian kembali ke Time Nest. Meski Izo sudah berhasil mengatasi retakan waktu tersebut, Elder Kai dan Kronoa masih belum mengetahui siapa yang menciptakannya. Mereka tidak yakin kalau semua retakan waktu tersebut diciptakan oleh Fu. Kronoa lalu kembali mengirim Izo, Gohan, dan Videl untuk mengatasi retakan waktu ketiga. Tiba di sana, mereka berada di momen ketika Vegito bersiap melawan Majin Buu. Get serious already. I assumed you were stronger than this. Aren't you? Namun di saat itu juga muncul Dabura. Dan ini adalah perubahan sejarah yang terjadi. Selain Izo, Gohan, dan Videl, Fu juga berada di sana.
ia mendatangkan Videl dari garis waktu lainnya. Setelah memberikan energi gelap, Fu lalu pergi. Kronowa memerintahkan mereka bertiga untuk mengalahkan Videl agar Videl tidak mengganggu pertarungan Vegito melawan Buu. Singkat cerita, setelah mengalahkan Videl, giliran Izo melawan Dabura. Dabura menyadari keberadaan Elder Kai dan Kronowa yang mengawasi pertarungan mereka dari Time Nest. Dabura menitipkan pesan untuk Kronowa bahwa ia akan membalas dendam atas kematian saudarinya, yaitu Towa. Di tengah pertarungan, Dabura pergi. Namun bukan hanya pergi dari dunia, tapi juga pergi dari garis waktu ini. Ia menuju garis waktu lain. Mereka bertiga kemudian kembali ke Time Nest. Kronowa dan Elder Kai menyadari semua perubahan sejarah yang terjadi melalui retakan waktu belakangan ini disebabkan oleh Dabura. Dabura yang satu ini ternyata dibebaskan dari segelnya oleh Towa. Izo, Gohan, dan Videl kembali ditugaskan untuk mengatasi retakan waktu terakhir. Mereka tiba di momen ketika Future Trunks seorang diri akan melawan Black dan Zamasu pasca Goku dan Vegeta dikalahkan. Perubahan sejarah yang terjadi di sini adalah kemunculan Jiren yang membantu Black dan Zamasu. Is that Jiren? Dabura brainwashed him and sent him here. Kronowa berasumsi Jiren telah dikendalikan oleh Dabura. Selain Jiren, Fu juga muncul di sana. Kali ini ia berada di sisi Trunks. Ia memberikan bantuan dengan mendatangkan Tapion. Let me give you a hand. Kronowa memerintahkan Izo, Gohan, dan Videl mengalahkan Tapion dan Jiren karena mereka memang seharusnya tidak berada di garis waktu ini. Are you trying to stop me? I shall destroy you. Davis is really strong, but we're running low on options. Singkat cerita, mereka berhasil mengalahkan Tapion dan Jiren. Buset, bayangin seonggok Videl bisa ngalahin Jiren. Setelah mengembalikan sejarah ke jalurnya, mereka lalu kembali ke Time Nest. Ketika mereka tiba di Time Nest, tempat tersebut terlihat kosong, tanpa seorang pun. Mereka memutuskan pergi ke kota Konton untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di sana mereka menemukan semua orang telah berubah menjadi batu. Mereka kemudian menuju ke Time Vault. Di sana, Elder Kai, Trunks, dan Future Warrior juga telah diubah menjadi batu, menyisakan Kronowa seorang diri. Pelakunya tidak lain adalah Dabura. Ia juga telah membuat beberapa gulungan waktu menjadi batu. Dabura membawa Kronowa ke Crack of Time menggunakan lubang cacing, disusul oleh Gohan, Videl, dan Izo. Dabura mengerong Kronowa di dalam sebuah bola api yang bisa membunuhnya secara perlahan. I will enjoy making you suffer by my hands. Tujuan Dabura ternyata memang hanya untuk membalas dendam atas kematian saudarinya, yaitu Towa. Dabura mendapat bantuan dari Demigra yang tak bagaimana bisa muncul di sana. Demigra mengatakan setelah kematian Kronowa, maka ialah yang akan menjadi dewa yang menguasai seluruh garis waktu. Dabura mengungkap bahwa dirinya juga sudah semakin kuat karena telah banyak menyerap energi dari perubahan sejarah yang ia sebabkan. Singkat cerita, setelah pertarungan sengit, Gohan, Videl, dan Izo berhasil mengalahkan Demigra, menyisakan Dabura yang masih bertahan. Di tengah pertarungan, Fu muncul. Looks like it's been a tough fight. You're late again, Fu. Dabura mengungkap bahwa Fu adalah seorang mutan yang diciptakan dari gen milik Towa dan Mira. Dabura juga mendeklarasikan Fu adalah penerusnya sebagai Raja Alam Iblis. Selama ini, Dabura menciptakan banyak perubahan sejarah untuk diserap energinya oleh Fu. Dabura kemudian memerintahkan Fu untuk mengalahkan Izo, Gohan, dan Videl, agar kemudian mereka bisa membangkitkan Alam Iblis. Namun, Fu justru menolak dengan alasan ia ingin melakukan eksperimen dengan semua kemungkinan yang bakal terjadi. Ia sama sekali tidak tertarik membalaskan dendam Towa atau membangkitkan Alam Iblis. Dabura yang marah mendengar hal tersebut mencoba membuat Fu menjadi batu. Namun justru ialah yang menjadi batu karena cipratan liurnya dibalikkan oleh Fu. Sebab itu Kronowa pun terlepas dari kurungannya. Fu mengklarifikasi, ia tidak berniat mencari masalah dengan Time Patrol. Ia hanya ingin menyerap energi dari perubahan sejarah. Selain itu, Fu berniat ingin membuat satu perubahan sejarah lagi. Keinginan Fu tersebut tentu ditolak mentah-mentah oleh Elder Kai. Elder Kai merasa Fu terlalu berbahaya. Ia memerintahkan Izo, Gohan, dan Videl untuk mengalahkan Fu. Singkat cerita, mereka bertiga berhasil mengalahkan Fu. Sayangnya yang mereka kalahkan hanyalah ilusi dirinya. Created an illusion. I lost this time. So, till next time. Bye! Fu lalu melarikan diri.
Konoha melarang mereka mengejar Fu karena ia sendiri belum yakin apakah Fu berada di sisi jahat atau baik. Yang ia tahu saat ini, Fu hanyalah anak-anak yang penasaran akan banyak hal. Lagi pula, ia juga merasa berhutang budi pada Fu karena telah membebaskannya dari kurungan Dabura. Jika suatu saat Fu berbuat masalah, maka Konoha dan The Patrol sudah siap menghentikannya. Supreme Guy of Time! All in this together. Mereka semua kemudian kembali ke Time Nest. Cerita berakhir dengan mereka yang baru sadar akan hilangnya Toki-Toki semenjak kemunculan 4 retakan waktu. Ya, dia ngilang cuma karena sembunyi doang sih. Sebelum videonya selesai, gue mau ngucapin terima kasih dulu buat Rusdinur 01, Zarlit, dan Eagle Warhead yang udah gabung jadi member level Super Saiyan. Terima kasih juga buat Zoe dan Gamerstar 120 yang udah gabung jadi member level Saiyan. Kalau mau nama akun kalian di-mention di akhir video kayak gini, terus dapat keuntungan lain seperti akses awal ke semua video, polling khusus member, badge khusus member, dan lain-lainnya, kalian bisa gabung ke membership channel ini ya. Terima kasih buat kalian yang udah klik dan nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye!